Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 8 Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Yang terhormat kepada Bapak Syarif Kholili, SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih. Di sini saya akan menjawab apa saja sumber hukum dalam Islam serta contoh pemakaian salah satu dalilnya dalam suatu masail fikih. Sumber hukum dalam Islam ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian hadis, ijma, serta qiyas. Yang pertama Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sumber hukum paling tinggi dan gak bisa ditolak. Contoh perintah sholat di dalam Quran surat Al-Baqarah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua ada as-sunnah atau hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Fungsinya menjelaskan, merinci, dan memperkuat Al-Quran. Contoh cara sholat, jumlah rakaat, zakat, nisab, serta semua diambil dari hadis. Yang kemudian ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid di suatu masa atau suatu hukum. Kalau ulama sepakat, hukumnya jadi pasti. Contoh ijma ulama bahwa khomer, judi, dan riba itu hukumnya haram. Yang keempat ada kias. Kias adalah menyamakan hukum. Jadi kias itu menyamakan hukum suatu masalah baru yang belum ada dalilnya dengan masalah yang lama, yang sudah ada hukumnya, karena punya ilat ataupun alasan yang sama. Contohnya narkoba dikiaskan dengan khomer. Kenapa alasannya? Karena alasannya sama, yakni sama-sama memabukkan, merusak akal, jadi hukumnya itu haram. Contoh pemakaian dalil yaitu ada hukum rokok. Masalahnya di zaman Nabi nggak ada rokok, jadi nggak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan rokok itu secara spesifik atau secara langsung. Langkah ulama itu menggunakan hukum kias. Yang pertama cari dasar hukum. Ulama dilihat dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Juga Quran surat Al-A'raf ayat 157, Allah mengharamkan segala yang khaba'is ataupun yang buruk. Kedua, cari ilat. Apa alasan khamar haram? Karena memabukkan, kemudian merusak tubuh dan membuang harta secara sia-sia. Yang ketiga itu ada membandingkan ataupun perbandingan. Rokok kan juga merusak paru-paru, jantung, bikin kecanduan, dan boros. Ilatnya sama dengan khamar. Kesimpulannya, karena ilat sama, maka hukum rokok itu dikiaskan dengan khamar. Tapi nggak semua itu mengharamkan. Ada juga ulama itu berpendapat bukan haram, tetapi makruh, mendekati haram. Jadi ada perbedaan pendapat ulama dalam segi hukum rokok. Kenapa MUI dan banyak ulama yang kontemporer memfatwakan rokok haram? Metode ini dinamakan kias. Salah satu cara Islam menjawab masalah baru yang muncul setelah zaman Nabi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Barangkali ada kekurangan ataupun kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.